Sebab Dia apa? Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. sebab Kau menara kami. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan lebih meriah lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Sebab Kau menara Kaulah menara dan kota. dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab Kau Allah yang setia. Haleluya. Sama. Ku mau selalu bersyukur Sebab cintamu takkan pernah. Amin. Hatiku percaya gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tak pergi dariku. Hey. ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Matius. Ayat ini luar biasa. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Mari kita bersama memperhatikan ayat ini. Matius 5 ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri.
jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di dunia ini kita mengetahui banyak agama, banyak keyakinan, banyak pandangan-pandangan filsafat. Setiap agama, keyakinan, dan pandangan filsafat pasti mengklaim, pasti mengakui dan menyatakan bahwa agamanya paling benar. Dari tingkat sederhana sampai tingkat fanatik, dari tingkat biasa sampai tingkat ekstrim. Buktinya kalau ada sampai tingkat ekstrim, ada orang-orang beragama yang berusaha untuk menghalangi orang lain beragama, menghambat kalau ada pembangunan rumah ibadah agama lain, bahkan sampai tingkat anarki, yaitu merusak rumah ibadah agama lain dan melakukan tindakan-tindakan yang menyusahkan orang yang beragama lain. Itu didorong oleh keyakinan bahwa agamanya paling benar dan tidak perlu memberi ruangan kepada orang lain beragama yang berbeda. Tingkat yang lebih kejam, tingkat yang lebih jahat adalah membunuh orang yang beragama lain. Bahkan ada keyakinan jika membunuh orang yang beragama lain, khususnya agama tertentu, dia mendapat pahala. Nah, ini orang-orang yang mengklaim bahwa agamanya paling benar dan agama orang lain tidak benar. Tentu kita sebagai orang Kristen harus mempersoalkan apakah benar agama Kristen ini sungguh-sungguh benar. Apakah agama Kristen ini sama dengan agama lain atau memiliki kelebihan? Kalau memiliki kelebihan, apa kelebihannya? Mengapa kita menganut agama Kristen? Ini kita harus temukan jawabnya. Dewasa ini ya kita membaca di koran, kita mengikuti di medsos orang-orang Kristen yang pindah agama. Di antara mereka orang-orang yang memiliki nama atau ternama, apakah itu bintang film, apakah itu pejabat, apakah itu penyanyi, aktor atau artis. Dan terus terang sebagai pelayan Tuhan, saya mencemaskan hal itu. Karena hal ini akan bisa mempengaruhi orang-orang Kristen juga pindah agama. Oleh sebab itu kepada saudara-saudara, saya mempersoalkan atau mengajak saudara mempersoalkan apa lebihnya agama Kristen. Tanpa bermaksud merendahkan agama lain. Apa istimewanya keyakinan kita ini? Tanpa bermaksud melecehkan agama lain. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 20 ini menunjukkan keunggulan kekristenan. Tuhan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita melihat konteks zaman waktu itu ketika Yesus mengucapkan kalimat ini, ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu tokoh-tokoh agama yang dipandang memiliki kesalehan lebih dari
orang pada umumnya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama atau ulama agama Yahudi yang memiliki standar kesucian atau kebaikan moral lebih dari masyarakat umum. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini pernyataan yang sungguh-sungguh bombastis, saudara. Ya, ini pernyataan yang pasti akan menimbulkan reaksi keras dari masyarakat maupun dari pihak tokoh-tokoh agama atau ulama-ulama agama Yahudi tersebut. Bagaimana mungkin orang biasa bisa memiliki keberagamaan lebih dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Bagaimana mungkin masyarakat umum bisa memiliki kesalehan lebih dari tokoh-tokoh agama ini, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Hidup keagamaanmu, di dalam bahasa aslinya adalah dikaiosune, yang artinya kebenaran, righteousness. Di dalam bahasa Yunani selain ada kata dikaiosune, juga ada kata aletheia. Ini juga diterjemahkan kebenaran. Ketika Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, kata kebenarannya aletheia. Ini diterjemahkan the truth, kebenaran. Tetapi kalau dikaiosune ini bicara mengenai kebenaran yang bertalian dengan perilaku atau perbuatan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu sikap hati, pola berpikir seseorang. Jadi kalau Tuhan mengatakan hidup keagamaanmu, itu artinya sikap hatimu, sikap batinmu yang ditunjukkan atau diekspresikan dalam perbuatan harus lebih dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Di sini orang percaya, saudara dan saya dipanggil untuk hidup secara luar biasa dalam kelakuan. Excellent dalam kelakuan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Sikap hati, sikap batin, pola berpikir kita. Kalau kita melihat kehidupan manusia pada umumnya, atau sebagian manusia, atau bisa sebagian besar manusia, ingin menjadi orang luar biasa. Luar biasa dalam berbagai hal. Kalau seseorang interest atau tertarik di bidang musik, ia mau menjadi luar biasa di bidang musik. Kalau orang tertarik interest pada dunia pendidikan akademis, ia ingin menjadi luar biasa dalam bidang itu dengan indeks prestasi yang tinggi,
dengan beberapa gelar yang dia bisa sandang, bahkan bisa memiliki gelar profesor. Kalau orang interest atau perhatiannya kepada harta, dia akan berjuang untuk menjadi konglomerat. Pada umumnya orang mau menjadi luar biasa. Wanita-wanita ingin berpenampilan cantik, jika mungkin lebih cantik dari orang lain. Bahkan yang jelek pun mau menjadi cantik, walaupun jelek mau dipandang lebih cantik dari yang cantik. Karena mau mencapai nilai yang tertinggi yang bisa dicapai. Kalau tidak ada di bidang kecantikan, di bidang yang lain. Anak-anak muda yang tidak mendapatkan perhatian yang sepatutnya dalam keluarga yang frustasi, ingin menjadi luar biasa di tengah-tengah pergaulan, misalnya dianggap jagoan, dianggap tidak takut mati. Sebenarnya banyak anak-anak sekolah itu lulus sekolah tetap bodoh. Nilainya bagus memang. Karena bagus hanya waktu ulangan. Setelah ulangan, hilang semua itu ilmunya. Iya. Ingatnya waktu ulangan saja. Kan sebenarnya kita sekolah itu makin cakap menguasai bidang yang kita geluti, bukan hanya karena kita mau mendapat nilai. Coba kalau orang tahu misalnya tanggal 16 Agustus meninggal dunia. Nggak ada begitu, jadi tidak natural. Pertobatan itu harus natural. Berubah itu bukan karena kita mau mati. Karena memang kita harus mengalami perubahan. Perubahan dalam kebenaran. Kalau kebenaran, ini menyangkut sikap hati, sikap batin, pola berpikir kita, seluruh attitude kita, sikap kita, ya. Ini akan berdampak dalam seluruh aspek hidup kita. Akan pasti berdampak. Pasti memiliki dampak. Dalam seluruh aspek hidupmu. Dalam etos kerjamu. Dalam prestasi sekolahmu. Dalam sikapmu terhadap orang tua dan orang-orang di sekitarmu. Akan berdampak, akan memiliki akibat terhadap siapa teman-temanmu. Kita dipanggil untuk hidup secara luar biasa dalam kelakuan, dalam perbuatan, dalam sikap hati. Tentu saja Tuhan yang memberikan kepada kita perintah untuk hidup secara luar biasa, memberikan kita potensi untuk itu. Nah, banyak orang tidak menggunakan potensi itu. Banyak orang menunda pertobatan. Menunda untuk sungguh-sungguh mengubah diri. Sehingga kesempatan-kesempatan yang mestinya sangat efektif untuk perubahan diri berlalu. Coba ya renungkan ya, karena saya pernah menyampaikan ini mungkin lebih dari satu kali. Kalau zaman saya dulu usia 17 tahun itu masih gampang dinasehati. Betul, usia 20 tahun pun masih bisa dinasehati. Karena anak umur 11-12 tahun itu masih ada di sekitar mama. Tapi sekarang usia 20 tahun, kalau sudah mulai rusak, hampir nggak bisa diperbaiki. Anak-anak umur 10-11 tahun juga sudah mandiri. Nih gadget, gurunya banyak, pengasuhnya banyak. Mengerikan loh. Ya memang ini tidak saya generalisir ya, tidak saya samakan semua orang, tidak saya generalisir.
Ada orang yang usia 20 tahun masih bisa dinasihati, terutama yang selalu bersama-sama orang tua. Kita melihat jujur saja ya, lebih banyak anak-anak bergaul di luar daripada dengan orang tua. Orang tua pun juga tidak cukup kuat memberi pengaruh positif, pengaruh yang baik kepada anak-anaknya. Dan ini sebenarnya menggenapi firman. Firman Tuhan mengatakan bahwa dunia semakin jahat. Hampir-hampir tidak ada yang bisa diselamatkan. Betul. Hampir-hampir. Tuhan berkata di Lukas 16 ayat 8. Kalau anak manusia Yesus datang. Apakah dia menjumpai iman di bumi? Nah itu kan. Menunjukkan hampir-hampir tidaklah orang yang menjadi Kristen yang sejati. Oleh sebab itu memang sejak dini kita harus mulai memberi perhatian serius kepada Tuhan. Harus serius. Saya mendukung proyek dari 180 Movement. Saya mendukung yang dikerjakan oleh beberapa pimpinan di sini dengan teman-teman dari luar daerah yang saya sebut, saya mention last week, minggu lalu. Ayo kita selamatkan anak-anak remaja SMP SMA. Mereka tidak harus datang ke GSKI Rehoboth. Dan tidak boleh kita berniat itu. Tapi kita berniat untuk merubah cara berpikir mereka. Dan kalian masih memiliki kesempatan untuk itu. Kita hanya hidup 70, 80 tahun. Kalau sudah usia 30, 35, 40 tidak bisa diperbaiki lagi, sudah rusak sampai pada point of no return. Titik tidak balik, tidak bisa balik. Jadi Tuhan memberi kita kemampuan. Sekaligus Tuhan akan menggarap kita bagaimana menjadi orang yang luar biasa. Kita dipanggil untuk luar biasa. Luar biasa di mata Tuhan dan luar biasa atau keunggulan atau excellency yang nilainya kekal. Yang masih siap beri lapangan mana suaranya? Duga selamatkan hidupku, hapuskan dosaku.
Aku menetapku selamanya. Ku percaya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saya pernah menyinggung satu kalimat yang disebutkan oleh Elvis Presley sebelum meninggal. Raja rock and roll ini kaya sekali dan menjadi pujaan bagi banyak wanita karena selain dia punya suara khas juga sangat handsome, ganteng. Tapi sebelum mati dia bicara kepada salah seorang sahabatnya penyanyi rohani bernama Pat Boone. Nyanyikan saya satu lagu. The Rock of Ages. Batu karang yang teguh. Batu karang, the Rock of Ages. Batu karang yang teguh. Engkau perlindunganku. Saudara, walaupun kalian masih muda, kalian harus berpikir realistis. Dengan usia yang tidak lebih 100 tahun, semua yang kita upayakan, kita perjuangkan, akhirnya lenyap begitu saja. Sementara karakter kita tidak luar biasa. Tuhan memberikan kita Roh Kudus, kita memiliki Injil yang diajarkan pelayan-pelayan Tuhan di gereja, dan melalui peristiwa-peristiwa kehidupan Tuhan membentuk kita. Wah, ini sebenarnya berkat abadi, berkat kekal yang tidak disadari oleh banyak orang. Sehingga waktu berlalu pas. Sehingga momentum yang berharga yang mestinya kita alami untuk pembentukan kita lalu. Lewat. Saya sendiri walaupun bisa mengajar demikian dan sejak muda memang aktif di gereja. Tetapi pemahaman dan pengertian saya waktu saya muda seperti kalian ini belum seperti yang saya tahu hari ini. Artinya waktu itu saya tidak mendengar khotbah yang begitu keras mendorong saya untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, mendorong saya untuk radikal bagi Tuhan, mendorong saya untuk kekekalan. Sehingga terus terang banyak momentum-momentum yang telah berlalu sia-sia. Dan hari ini saya menyesali ada bagian yang lewat tanpa membawa dampak. Seandainya sejak muda seperti kalian saya sudah mendengar khotbah seperti ini dan saya meresponi dengan baik, hari ini saya jauh lebih baik. Tetapi ya sudah, semua sudah berlalu. Saya memiliki kesempatan untuk berkhotbah kepada kalian dan saya merindukan kalau misalnya dunia ini masih eksis 30 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kalian akan jadi orang-orang yang luar biasa dalam kebenaran. Kita beri kemuliaan. Ini value, ini nilai hidupmu yang pasti akan dikenali, akan diendus, akan dirasakan orang tuamu, saudara-saudaramu, ya. Walaupun kamu juga ada salah-salahnya, tentu sebagai manusia ada salah-salahnya. Tapi makin hari itu makin berbeda. Wah, nanti makin beda. Ingat, saya katakan pada waktu retreat tahun berapa itu, saya masih ingat. Dalam zaman dulu kan pintunya besar-besar ya. Wah, besar-besar, tebal-tebal dan dari kayu ya. Masih banyak kayu waktu itu. Pintu yang besar, yang berat bisa ratusan kilo. Hanya bisa digerakkan oleh engsel kecil di samping.
kalian punya belokan kecil hari ini, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu nanti akan semakin jauh. Beda dengan dunia sekitar. Memang dalam hal ini tidak bisa tidak, kamu menjadi tidak normal di mata manusia. Normal is not enough. 9, apa itu? Normal is not enough. Semua. Ya, nanti kalau sambat huruf 9, normal is not enough. Semua katakan. Bisa nggak ucapkan yang lebih keras? 1, 2, 3. Normal is not enough. Kita kalau mau normal-normal saja seperti orang lain, nggak cukup. Apalagi tidak sedikit kalian yang mungkin bisa lebih buruk dari orang lain. Wah, ini celaka ini. Normal saja tidak cukup. Karena kita dipanggil secara luar biasa. Dan ini kesempatan. Saya tidak berharap ada perang dunia 3 tahun setahun ini atau 4 tahun ke depan atau tahun ini. Sangat tidak berharap. Sangat tidak berharap. Tetapi bukan tidak mungkin hal itu terjadi. Chaos, kecelakaan bisa terjadi. Bukan menakut-nakuti atau mengancam. Tetapi kita harus memanfaatkan kesempatan yang ada untuk berdamai dengan Tuhan dan mulai belajar. Tidak sama dengan dunia sekitar kita. Jangan normal. Normal is not enough. Normal tidak cukup, harus lebih. Karena memang Tuhan memanggil kita untuk hidup secara luar biasa dalam sikap batin, dalam attitude, dalam sikap hati pola berpikir kita. Itulah sebabnya dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dibaca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu serupa. Jangan kompromi. Kompromi ya udah kita ikut saja, enggak enak kalau tidak ikut. Itu kompromi yang menghasilkan konformisme, menyesuaikan, conform. Enggak boleh. Kalau kita tidak sungguh-sungguh ekstrim dan radikal, pasti kita terbawa oleh dunia. Memang berat. Saya sendiri berkhotbah begini berat. Ada yang berkata kepada saya, sekarang Pak Eras khotbahnya kok untuk pemuda saja keras sekali. Sudah tidak bisa lagi kita setengah-setengah, harus keras. Jadi, tidak jadi ya sudah. Harus ada positioning yang jelas. Di gereja ini juga kita punya positioning yang jelas. Ya. Jadi kita ini sekarang harus sungguh-sungguh ekstrim. Ekstrim yang bagus. Nah, kalian yang setiap Sabtu atau hari yang lain ketemu Om Eras, tentu tahu hidup saya, ya tentu kalau manusia ada kekurangan, kelemahan ada. Tapi kita kan mau serius. Serius mau hidup benar. Serius mau hidup suci, serius. Kita mau tunjukkan yang kita anak-anak Tuhan yang bermartabat. Jangan orang bilang, dibunuh saja itu pendeta. Loh? Kita tidak balas. Kalau dibalas kira-kira Pak Om Eras mampu nggak? Ya, bukan mampu, sangat mampu. Dari sebanyak sudut mampu. Tapi kita tidak boleh balas. Nggak lama itu makin membuat kita benar. Kenapa?
Kalau kita nggak benar, nggak usah orang lain yang ngomeli kita. Kita dihukum Tuhan. Kita makin benar sambil nunggu pengadilan Tuhan. Umur saya 60 tahun, siapa tahu tinggal 10 tahun. Siapa tahu tinggal 5 bulan, kita kan tidak tahu. Lalu kalau saudara di medsos dicela orang, enggak apa-apa. Berapa lama dia hidup, nanti waktu mati, baru di hadapan Tuhan, kita ini ditelanjangi, kita ini dihakimi. Betul enggak? Nah, sekarang kepada orang muda, kita mulai ekstrim. Kita sungguh-sungguh. Kalau kita bantu orang, kita nggak cerita-cerita. Masa kita cerita-cerita bantu orang? Kita diomongin orang, kita juga tidak bela diri. Nah itu bela diri. Ini kan di keluarga sendiri. Jadi supaya kalian juga mengerti bahwa Omeras itu serius membawa kamu ke surga. Membawa kamu berubah. Seperti saya juga perlu berubah dan harus berubah. Maka saya bicara kepada kalian para pemimpin dari kemarin dulu. Kamu harus jadi contoh. Harus jadi teladan. Dan tentu saja yang saya harapkan ketika hidup kamu itu berubah, normal is not enough. Kamu baru punya warna yang beda. Dengan warna yang beda ini baru kamu bisa menjadi saksi. Ini loh warga kerajaan surga. Ini loh setiap kata yang diucapkan. Ini loh setiap kalimat yang saya tulis di medsos. Menunjukkan martabatmu sebagai anak-anak Bapa di surga yang agung. Nanti kalau kamu di sekolah, di pekerjaan, kamu pasti dibully. Kamu kan sering juga di sekolah, di kampus, di pekerjaan, diperlakukan tidak adil oleh orang-orang yang mau menyingkirkan kamu. Betul nggak? Jangan ladeni. Samurai sejati tidak mau lawan preman jalanan. Diledek dia diam. Namanya juga samurai sejati. Apalagi ngeledek preman jalanan. Kagak kali. Tapi dia membela negara dengan darah dan nyawanya. Kita membela kepentingan pekerjaan Tuhan. Jangan habiskan waktumu untuk ribut dengan tetangga. Misalnya kamu kerja sama-sama ya di administrasi. Dia itu tipeknya habis melulu. Ini kenapa tipeknya habis melulu? Kira kamu punya habis, kau minta, dia nggak kasih. Suka begitu loh. Ada. Dulu waktu saya kuliah, saya dapat kiriman makanan. Tidak sekarang, ini kan kalau bicara begini di streaming banyak orang tahu, termasuk teman-teman waktu masih kuliah. Saya dapat kiriman sambal, minuman, apalah. Gula, pasir, teh. Dulu zaman susah itu minum teh manis juga sudah enak tuh. Makan kacang hijau itu istilahnya penghijauan. Waduh itu enaknya minta ampun. Tahu itu paha ayam, paha putih. Jadi saya kalau punya, ini benar saya bagi. Saya bikin minuman atau susu atau teh manis, saya aduk gini, wah saya minum. Ya memang karakter saya begitu, itu saya kira harus turun ke anak-anak saya bagi. Yo minum. Tapi teman saya, nah kalau dia tahu biar dia rasa. Dia punya susu sekaleng, dia simpan di lemari baju. Saya tahu kenapa saya buka lemari bajunya. Hah, itu susu. Kira dia punya susu, dia minum sendiri. Kira saya bagi minuman, dia minta minuman saya. Coba saudaraku. Iya. Tapi ya, tahun berganti tahun, saya lihat hidupnya nggak jadi orang. Petanya dari muda sudah jelas. Saya mau beritahu kepada kalian. Bagaimana proses seseorang itu dijadikan Tuhan. Saya tidak perlu ya menunjukkan kepada saudara bagaimana saya memberi, tidak perlu.
Bagaimana saya selama 16-17 tahun tidur berempat. Aduh, bagaimana saya merawat anak-anak asrama. Waduh, banyak cerita. Kalau ini di streaming dan direkam, mahasiswa yang sudah ratusan bahkan ribuan pasti mendengar bagaimana saya mendampingi mereka. Toh demikian hidup saya masih belum lurus betul. Saya mesti melatih diri terus untuk menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan. Dan saya masih punya kesempatan. Hari ini saya sering berkata, Tuhan, hanya satu yang ku minta, aku mau sempurna seperti Yesus. Bukan hebat jadi pendeta, gembala sidang dihormati, sana sini orang minta selfie. Aku hanya ingin kalau aku meninggal dunia, Tuhan berkata ini yang gak normal. Di mata manusia tapi normal di mataku. Saya ingin kalian mau berubah. Amin. Normal is not enough. Pembaharuan pikiran. Baca ayat yang kedua. Berubahlah. Janganlah serupa dengan dunia ini ya. Ulangi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yuk kita jadi orang yang luar biasa. Saya punya mama meninggal ketika saya SMA. Saya mengerti pedihnya kehilangan orang tua dan penyesalan yang tidak pernah saya bisa bayar hari ini. Penyesalan yang tidak pernah saya bayar. Saya ingat waktu saya masih kecil, masih remaja, saya malam-malam suka lihat mama tidur gitu, wah masih hidup. Sungguh, karena ada nakalnya juga saya waktu itu. Tapi saya tidak dibimbing, walaupun Kristen, tidak dibimbing seperti hari ini kalian dibimbing. Waktu meninggal saya menyesal, saya belum berbuat sesuatu. Kalian masih punya mama. Kamu say hello dengan baik. Wah itu juga sudah menyenangkan. Mama punya anak beberapa. Kamu yang dianggap beda. Mesti. Normal is not enough. Di sekolah prestasimu dan lain sebagainya. Kamu harus menonjol untuk kemuliaan Tuhan. Terutama dalam kesucian dan kekudusan. Kalau kamu mulai berjuang sekarang ini. Tuhan pasti tolong kamu untuk bisa menjadi orang-orang yang luar biasa dalam kelakuan, dalam dikayusuni. Amin. Hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, yang selalu ku nantikan. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajah-Mu. Takkan ku harap lagi
dunia ini semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajahmu. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya.